Halo sahabat data, selamat datang di video pembinaan statistik wali data pendukung atau disingkat dengan Tiklidaku dan Desa Cantik. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tahapan kegiatan statistik. Sebelum memulai sosialisasi ini, kita akan membahas terlebih dahulu terkait apa pengaruh antara pembinaan kegiatan statistik terhadap pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Beberapa poin yang mempengaruhi dan sekaligus dibina pada pembinaan kegiatan statistik diantaranya perencanaan kegiatan statistik, penyusunan kebijakan atau SOP terkait pelaksanaan kegiatan statistik, dan juga evaluasi kegiatan termasuk evaluasi pembangunan agar hasil kegiatan statistik tersebut menjadi tepat sasaran. Dengan adanya temuan penelitian, data atau statistik, anekdot atau kasus, hasil polling, dan lain-lain menjadi bukti atau fakta autentik terkait hasil kegiatan statistik. Data atau statistik dapat dikatakan berkualitas jika data atau statistik tersebut relevan atau memenuhi kebutuhan pengguna data, akurat atau mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur, aktual dan tepat waktu baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian, mudah diakses, dalam hal ini dilakukan oleh pengguna data, koheren atau mudah ditafsirkan karena didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan metadata, dan juga bisa diinterpretasikan. Pelaksanaan kegiatan statistik dapat dikatakan berkualitas jika pelaksanaannya sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau disingkat dengan NSPK yang ditetapkan pada Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral. Dengan didasari pengaruh pembinaan kegiatan statistik tersebut, BPS Kabupaten Badung mencetuskan program kerja pembinaan KLDI yang diberi nama Pembinaan Statistik Wali Data Pendukung atau disingkat dengan Tiklidaku agar stakeholder terutama yang berada di lingkungan Kabupaten Badung dapat melaksanakan kegiatan statistik dengan baik dan hasil kegiatan statistik tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan yang tepat sasaran. Mengenai Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral, ditetapkannya 1. Norma kegiatan statistik. Kegiatan statistik diselenggarakan harus secara profesional, objektif, berintegrasi, dan akuntabel. Juga, kegiatan statistik harus menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual. Yang kedua, standar kegiatan statistik. Standarisasi kegiatan statistik yang ditetapkan diantaranya memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, memiliki konsep definisi metadata, dan metodologi statistik yang baku. Ketiga, prosedur kegiatan statistik. Prosedur kegiatan statistik yang ditetapkan diantaranya pertama, cara perolehan data. Data dapat diperoleh melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan untuk tahapan perolehan data, terdiri atas perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data. Prosedur yang kedua, penyampaian rancangan dan pemberian rekomendasi survei. Penyampaian rancangan disampaikan melalui website romantik.bps.go.id. Dan untuk pemberian rekomendasi survei akan diberikan oleh BPS Kabupaten Badung melalui website romantik.bps.go.id. Dan yang terakhir, ditetapkannya kriteria kegiatan statistik terutama pada hasil kegiatan statistik tersebut, diantaranya hasil dari kegiatan statistik haruslah relevan atau memenuhi kebutuhan pengguna data. Yang kedua, hasil dari kegiatan statistik tersebut harus akurat, di mana mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur. Yang ketiga, tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajiannya juga. Kemudian, hasil dari kegiatan statistik tersebut haruslah mudah diakses. Dalam hal ini, dilakukan oleh pengguna data. Data atau statistik haruslah mudah untuk ditafsirkan. Hasil dari kegiatan statistik tersebut haruslah didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan metadata. Dan yang terakhir, data atau statistik haruslah konsisten, dalam artian dalam konteks antar waktu dan antar wilayah. Selanjutnya, kita akan masuk pada penjelasan utama, yaitu tahapan kegiatan statistik. Kegiatan statistik yang dimaksud
bisa kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh dinas atau instansi, kegiatan statistik khusus yang dilaksanakan oleh badan penelitian atau universitas, dan kompilasi produk administrasi atau disingkat dengan kompromin yang dilaksanakan oleh dinas atau instansi. Yang pertama, ada penyusunan metodologi. Penyusunan metodologi ini akan menghasilkan output berupa buku pedoman dari suatu kegiatan statistik. Pada tahapan ini, susunlah kuesioner yang dilengkapi dengan konsep definisi variabel yang ada di dalam kuesioner. Tetapkanlah suatu wilayah yang akan dijadikan wilayah pendataan. Tentukanlah sampel pendataan yang dijadikan objek survei. Susunlah SOP yang terdiri atas SOP briefing atau pelatihan, SOP listing, SOP pendataan, SOP pengawasan, SOP pemeriksaan, SOP pengolahan, dan SOP analisa data. Kemudian, tetapkanlah spesifikasi petugas dan perangkat kerja petugas. Dan yang terakhir, susunlah buku pedoman yang akan digunakan sebagai acuan oleh petugas dalam kegiatan statistik tersebut. Jangan lupa, siapkanlah program pengolahan data yang digunakan untuk mengolah data hasil kegiatan statistik tersebut. Tahapan yang kedua, mengusulkan rekomendasi statistik. Mengusulkan rekomendasi statistik akan menghasilkan hasil rekomendasi statistik. Tahapan yang dilakukan untuk memberikan usulan rekomendasi statistik diantaranya: pertama, membuat akun di sistem rekomendasi statistik atau Romantik yang beralamat di romantik.bps.go.id. Yang kedua, mengisi form pengusulan rekomendasi statistik yang nantinya usulan tersebut akan dievaluasi oleh BPS Kabupaten Bandung. Perlu diketahui juga, rekomendasi statistik akan diberikan apabila kegiatan statistik sudah dianggap memenuhi kaidah-kaidah baku pelaksanaan kegiatan statistik. Jika sudah memenuhi, rekomendasi akan dikeluarkan melalui web Romantik tersebut. Berikut contoh hasil rekomendasi statistik yang dikeluarkan oleh BPS melalui website Romantik. Tahapan yang ketiga adalah melaksanakan briefing atau pelatihan. Pelaksanaan briefing atau pelatihan bertujuan untuk menghasilkan petugas yang berkualitas. Petugas nantinya dibagi menjadi dua, yaitu pencacah lapangan atau disingkat dengan PCL, dan pengawas mengawasi lapangan atau disingkat dengan PML. Hal-hal yang perlu diberikan kepada petugas, yaitu buku pedoman kegiatan statistik untuk masing-masing petugas, memberikan pembekalan terkait SOP pelaksanaan kegiatan statistik, kuesioner pendataan dan konsep definisi variabel yang tercakup pada kuesioner, dan melakukan kuis atau pendalaman untuk menguji seberapa paham petugas mengenai kegiatan statistik tersebut. Tahapan yang keempat adalah melaksanakan listing. Kegiatan listing ini sering disebut dengan pemutakhiran data dan dilakukan apabila tipe kegiatan statistik adalah survei. Listing ini bertujuan untuk mendapatkan list responden dan digunakan untuk pengambilan sampel dengan metode sampling probabilitas. Listing ini nantinya akan menghasilkan list data dasar responden atau sering juga disebut dengan framework. Tahapan yang kelima adalah mendata responden. Mendata responden merupakan kegiatan pendataan yang dilaksanakan langsung kepada responden. Perlu juga dilakukan probing agar bisa mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi lapangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita melaksanakan pendataan diantaranya rambu-rambu konsep definisi, rambu-rambu kuesioner, dan rambu-rambu konsistensi antara variabel satu dengan variabel yang lain. Tahapan yang keenam adalah mengawasi pendataan lapangan. Kegiatan mengawasi pendataan lapangan dilakukan agar terhindar dari moral hazard dan memastikan data yang dihasilkan sesuai potret lapangan. Moral hazard bisa saja terjadi, di mana data tidak langsung didapatkan dari responden, melainkan langsung diisi oleh petugas pendata tanpa ke lapangan. Pengawasan lapangan bisa saja dilakukan dengan proses pengecekan dan pengawasan variabel secara sampel.
Penentuan variabel yang dicek dan diawasi bisa menyesuaikan pada tingkat kategori dari variabel yang dicek atau diawasi. Variabel yang nantinya tidak bisa diperiksa di tingkat pemeriksaan atau yang harus sudah bersih di lapangan harus diawasi dalam kegiatan pengawasan pendataan, walaupun hanya secara sampel saja. Tahapan yang ketujuh adalah memeriksa dokumen. Selain pengawasan di tingkat lapangan, pemeriksaan terhadap kuesioner dari hasil pendataan lapangan perlu juga dilakukan. Pemeriksaan dokumen ini biasanya dilakukan oleh petugas encoding. Pemeriksaan dokumen dilakukan di kantor dengan berfokus pada variabel yang bisa diperiksa di meja, seperti isiannya apakah sudah sesuai dengan alur pendataan, konsistensi antar variabel, pengecekan data terhadap data terdahulu, dan pengecekan data terhadap data pembanding lainnya. Tahapan yang ke-8 adalah mengolah dokumen. Pengolahan adalah tahapan untuk memindahkan data pada kuesioner ke media komputer. Sebelum mengolah dokumen, perlu disiapkan program pengolahan untuk input data dan program tersebut harus sudah dilengkapi dengan rule validasi dan tabulasi untuk melakukan pengecekan kualitas data hasil tahapan pengolahan ini. Mengolah dokumen nantinya akan menghasilkan data yang sudah terkomputerisasi. Tahapan yang ke-9 ada mendata dengan sistem terkomputerisasi. Tahapan mendata dengan sistem terkomputerisasi sebenarnya merupakan gabungan dari tahapan kegiatan statistik yang mencakup pendataan lapangan, pengawasan lapangan, pemeriksaan dokumen, dan pengolahan dokumen. Jadi, mendata dengan sistem terkomputerisasi merupakan tahapan yang alternatif dan juga banyak dilaksanakan untuk statistik sektoral atau kompromi oleh dinas dan instansi. Tahapan ini bisa dilaksanakan apabila program pengolahan dapat dioperasikan secara mobile atau digunakan di mana saja dan kapan saja. Akan tetapi, SOP pendataan dengan sistem terkomputerisasi bedakan menjadi dua, antara petugas yang melakukan input data dan petugas verifikator. Petugas input data merupakan petugas yang melakukan pendataan di lapangan sekaligus menginput data melalui program pengolahan tersebut. Petugas verifikator umumnya bertugas untuk memastikan bahwa data yang diinput sudah sesuai dan sudah dalam kondisi yang berkualitas dengan melakukan pengecekan ke dokumen sumber, konsistensi antar isian, dan lain-lain. Tahapan ke-10 ada menganalisa data. Menganalisa data dilakukan untuk menghasilkan analisa data yang menyediakan ulasan terhadap data atau statistik yang dihasilkan dari kegiatan pendataan dan perhitungan statistik atau angka indeks yang didapat sebagai hasil kegiatan statistik. Mempublikasikan data. Data, statistik, atau angka indeks yang dihasilkan dipublikasikan dalam tahapan publikasi data. Publikasi data dapat dalam bentuk berita resmi, pemberitaan di media, termasuk media sosial, buku publikasi, publikasi melalui website, atau publikasi melalui berbagai sistem integrasi berbasis komunitas seperti sistem Satu Data Badung yang masih dalam proses perancangan. Dan untuk tahapan yang terakhir adalah melaporkan metadata hasil kegiatan statistik. Melaporkan metadata hasil kegiatan statistik dilakukan pada sistem rujukan statistik atau SIRUSA dengan website sirusa.bps.go.id. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan statistik yang sudah berhasil dilakukan didaftarkan dalam sistem statistik nasional, sehingga redundansi kegiatan tidak akan terjadi. Di samping redundansi, sistem statistik nasional akan menjadi referensi untuk pelaksanaan kegiatan statistik berikutnya untuk bisa melaksanakan kegiatan statistik yang tidak redundan dan dapat lebih berkualitas. Sekian pembahasan materi mengenai tahapan kegiatan statistik. Jika masih ada pertanyaan atau ingin konsultasi, bisa menghubungi BPS Kabupaten Badung melalui email di bps5103@bps.go.id atau dapat berkunjung ke kantor BPS Kabupaten Badung di alamat Jalan Raya Darmo Sabo nomor 28, Abian Semal, Badung. Selain itu, kalian juga dapat mendapatkan informasi
seputar statistik melalui website badungkap.bps.go.id. Sekian video kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya. Bring it back to the break for my body shake.